Kate Middleton, istri Pangeran William, baru-baru ini menghebohkan publik lantaran membuat pengakuan bahwa dirinya mengidap kanker. Sejauh ini penyakit itu sedang dalam masa pengobatan. Video yang dibagikan dalam akun Instagram Prince and Princess of Wales memperlihatkan raut wajah Kate Middleton yang tampak lebih tirus. Dikutip dari laman People, Putri Kate telah menjalani operasi perut dikarenakan ada masalah yang cukup berarti pada tubuhnya. Namun pasca operasi ditemukan adanya kanker bersarang di perutnya. Hingga kini jenis kanker yang diidapnya belum terungkap. Kanker menjadi salah satu penyakit mematikan di dunia, di mana salah satu pemicunya adalah karena makanan. Belajar dari Kate Middleton yang didiagnosa kanker, yuk kita sama-sama belajar apa saja makanan pemicu kanker. 1. Makanan yang berpengawet. Makanan berpengawet mengandung zat nitrat yang membahayakan tubuh karena akan memicu kanker usus jika dikonsumsi dalam jumlah tak wajar. Makanan yang terdapat pengawet pun mempunyai kandungan garam dan lemak yang tinggi. Jika dikonsumsi akan berisiko kanker lambung lebih meningkat. Apa saja makanan yang mengandung bahan pengawet? Contoh produk yang mungkin menggunakan pengawet jenis ini adalah sosis, bacon, ham, keju, dan masih banyak lagi. Benzoic acid dan benzoat digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur dalam produk makanan, misalnya pada acar sayuran, selai, aneka saus, manisan, buah, dan lain-lain. 2. Daging merah. Beberapa penelitian menyebutkan jika daging merah yang dikonsumsi meningkatkan resiko penyakit kanker, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Sekali lagi, jika dikonsumsi berlebihan. Daging merah yang dikonsumsi dengan cara dibakar, digoreng, dan dipanggang lebih memicu timbulnya resiko beberapa jenis kanker, antara lain penyakit kanker usus dan lambung. Kan sekarang lagi habis pembagian daging kurban nih di komplek. Konsumsi jangan berlebihan ya, jangan sampai perut Anda happy, tapi usus malah ngambek. Daging merah umumnya adalah daging sapi, daging domba, daging kambing, dan daging babi, serta daging kuda. 3. Makanan cepat saji. Makanan cepat saji juga berpotensi kanker, terutama jika ditambah kurangnya aktivitas fisik, sehingga memicu kenaikan berat badan secara berlebihan atau obesitas. Pengidap obesitas dapat mengalami peradangan. Jika peradangan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, akan meningkatkan pertumbuhan kanker. Menurut Kementerian Kesehatan, contoh makanan cepat saji diantaranya segala jenis gorengan, ayam goreng tepung, pizza, burger, donat, aneka keripik, hidangan penutup, atau makanan beku, frozen food. Frozen food memang memudahkan kita wanita 50-an tahun dalam menyiapkan makanan, tetapi banyak mengandung pengawet yang bisa meningkatkan resiko kanker. Solusinya, coba pilih frozen food yang lebih alami, atau tanpa pengawet, atau buat bekal dari bahan segar dan bekukan sendiri. Dengan begitu tetap praktis tanpa khawatir soal kesehatan. Gorengan. Gorengan adalah olahan yang diproses dengan suhu tinggi sehingga akan menghasilkan senyawa akrilamida yang bersifat karsinogenik. Bahkan konsumsi gorengan terlalu sering bukan hanya bisa meningkatkan resiko kanker, tetapi juga diabetes tipe 2. Di sebuah pasar tradisional ada satu gerai yang selalu dikerubungi oleh orang-orang. Gerai gorengan Pak Rudi. Pak Rudi seorang pria parubaya yang ramah dan murah senyum. Setiap hari berdiri di balik wajan besar, menggoreng berbagai macam camilan seperti tempe, mendoan, tahu isi, bakwan, dan pisang goreng. Aroma harum yang menguar dari wajan minyak panas itu selalu menarik perhatian, membuat siapapun yang lewat tak tahan untuk membeli. Suatu hari seorang pemuda bernama Andi yang baru saja pulang dari kuliahnya di jurusan bioteknologi mampir ke gerai Pak Rudi. Seperti biasa, ia membeli beberapa jenis gorengan favoritnya. Sambil menunggu, Andi melihat bagaimana Pak Rudi menggoreng makanan dengan minyak yang tampak pekat dan hitam. Pak, minyaknya nggak diganti ya? Sudah lama sekali kelihatannya, tanya Andi dengan rasa ingin tahu. Pak Rudi tertawa kecil. Ah, Mas Andi, kalau ganti minyak terus bisa rugi nanti. Yang penting gorengannya enak kan? Andi tersenyum. Namun pikirannya langsung tertuju pada pelajaran yang baru saja ia dapatkan di kampus. Ia teringat bagaimana dosennya menjelaskan tentang bahaya senyawa akrilamida
yang terbentuk saat makanan yang kaya akan karbohidrat seperti kentang dan tepung digoreng pada suhu tinggi. Pak Rudi, tahu nggak kalau makanan yang digoreng dengan suhu tinggi bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut akrilamida? Tanya Andi. Pak Rudi mengerutkan kening. Akrilamida? Apa itu Mas Andi? Andi menjelaskan dengan hati-hati. Akrilamida itu senyawa kimia yang terbentuk saat makanan berkarbohidrat tinggi dimasak pada suhu tinggi seperti digoreng. Senyawa ini bisa meningkatkan resiko kanker, Pak. Pak Rudi terdiam sejenak, wajahnya yang biasanya ceria kini nampak sedikit cemas. Wah, jadi gorengan saya bisa bahaya ya? Andi mengangguk. Iya Pak, apalagi kalau minyaknya dipakai berulang-ulang dan suhunya terlalu tinggi. Beberapa hari kemudian, Andi terkejut saat melihat gerai Pak Rudi kosong. Tidak ada wajan besar yang biasanya berdiri di sana dan tidak ada aroma gorengan yang semerbak. Penasaran, Andi mencari tahu dan mendapati bahwa Pak Rudi sakit dan dirawat di rumah sakit. Andi segera menjenguk Pak Rudi. Ia menemukan Pak Rudi terbaring lemah di ranjang di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Pak Rudi mengalami masalah kesehatan serius akibat paparan akrilamida yang terus-menerus dari minyak yang dipanaskan berulang-ulang. Cerita ini mungkin menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya yang tersembunyi di balik gorengan yang tampak lezat. Hindari gorengan yang digoreng dengan minyak yang sudah terlalu lama digunakan. Halo teman-teman, selamat datang di baru 50-an YouTube channel. Di sini kita akan membahas tentang perubahan fisik, perubahan mental yang pasti akan dialami oleh setiap wanita, agar teman-teman tidak kaget apabila mulai merasakannya. Dan tentunya tips-tips agar tetap siap, tetap sehat, dan tetap bahagia. Saya Mirna bakal sharing tentang daily life-nya seorang wanita yang berusia 50-an tahun. Kali ini kita akan membahas tentang 8 makanan yang ternyata terbukti menyebabkan kanker. Simak sampai akhir ya. Kesehatan adalah hal yang paling berharga dan kesadaran akan pentingnya pola makanan yang sehat adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. 5. Makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan. Makanan yang tinggi gula seperti pasta, sereal, nasi putih, dan roti tawar dapat memicu timbulnya kanker pada tubuh. Hampir semua jenis kue mempunyai potensi serupa. 6. Makanan tinggi garam. Makanan yang asin memang melezatkan, namun hal ini bisa menjadi pemicu kanker. Garam memiliki efek karsinogenik yang bisa mendorong tumbuhnya sel kanker, terutama pada pengidap infeksi Helicobacter pylori. 7. Makanan instan. Makanan instan, apalagi makanan kaleng, sangat berbahaya bagi tubuh, bahkan bisa memicu kanker payudara. Bahan kimia yang ada pada makanan instan atau kaleng kurang baik untuk kesehatan tubuh kita. Inilah makanan cepat saji yang berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Kentang goreng. Kentang goreng merupakan makanan ringan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Lalu makanan berikutnya adalah hotdog, donat, bacon, keripik kentang, es krim, stik, keju, burger. Semuanya sepertinya enak-enak ya. Nah, itu dia daftar makanan pemicu kanker yang bikin kita bergidik. Kalau ada tambahan lagi, silahkan komen ya. Jadi, jangan biarkan santapan kita berubah jadi senjata rahasia yang mematikan. Tetaplah waspada dan nikmati makanan dengan penuh kesadaran. Silahkan komen jika ada tambahan atau sanggahan. Yang penting, kita sharing cara hidup bisa lebih sehat dan lebih ceria. Sampai jumpa.